Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Hai, gimana hari ini? Semua berjalan lancar? Oke, hari ini temanya apa ya? Kita cari di Oracle ya untuk tema kita. Oke, tanganku licin banget nih. Untuk tema kita hari ini ya, merosot. Tema kita hari ini. Oke, untuk temanya ini seseorang ya yang aku lihat di sini ada yang sedang mikirin kamu. Ya, dia sedang berusaha untuk mencari jalan keluar, sedang mencari bantuan ya untuk keadaan dia saat ini. Tapi dia tidak mencari bantuan dari orang lain, tidak juga mungkin ke tempat yang khusus gitu, enggak. Dia menggali ilmunya atau menggali apa ya, pengetahuannya di dalam dirinya ya untuk membantu pemulihan. Aku lihat di sini dia secara di dalam batinnya ya sedang dalam keadaan kurang nyaman, kurang enak ya, dan di sini juga dia seperti mau mencari perubahan di dalam finansial ya. Seseorang ini berjiwa maskulin atau dia adalah seorang laki-laki yang saat ini mungkin kalian juga terkoneksi dengan dia, atau seorang perempuan ya yang saat ini juga sedang berada pada tingkat kesabaran yang tinggi ya di dalam menghadapi situasi yang saat ini sedang dialami. Oke, ada apa dengan orang tersebut? Kita lihat ada apa dengan orang tersebut, apa yang ingin disampaikan. Oke, ini yang keluar ya teman-teman. Ada the Sun, Cups, Pentacle, the Fool, the Judgment, Wands, ada Seven of Wands, dan ada the Hierophant. Oke, ini luar biasa ya pembacaannya. Maksudnya lagi-lagi terhubung dengan seseorang yang banyak banget mengalami konflik di dalam pekerjaan dan keuangan. Di sini aku lihatnya begitu sih ya. Lagi-lagi hal yang sama yang aku tarik ya. Apa jangan-jangan di sini adalah penontonnya semua rata-rata berwirausaha ya, ataukah memang seorang pengusaha semua ya. Di sini ya teman-teman, kita ini kebanyakan sebenarnya kartunya ya, tapi sudah terlempar dan sudah aku ambil lagi ya. Oke, aku nggak bisa ngambil lagi, mungkin udah cukup ini aja. Dan aku lihat di sini ada seseorang memang yang sejak apa ya, sejak dibukanya Oracle itu ada orang yang sedang mikirin kamu. Oke, tapi juga dialihkan semua kepusingannya dia itu untuk mencari jalan perbaikan kepada dirinya sendiri aja lah gitu, daripada mikirin kamu. Dia pusing banget ya. Dia mencoba untuk sabar dengan situasi yang saat ini mungkin bikin dia kesel, jengkel, entah itu mungkin perkataan kamu ataukah ada kejadian sesuatu di antara kalian yang menyebabkan dia saat ini energinya lagi marah, emosi banget sebenarnya, cuman dia tahan. Dia punya keinginan untuk marah sama kamu, tapi dia tahan ya, dan dia memfokuskan dan dia kayak dialirin gitu energi marahnya ke hal yang lebih
produktif atau memikirkan sesuatu atau membuat plan untuk ya arah tujuan yang misalkan dia mau buka usaha atau dia lebih kerja dulu deh gitu ya buat ngilangin pusingnya dia ini. Terus keinget terus ya, terus keinget, apalagi marahnya lagi besar banget di sini. Hanya saja dia lagi ada malaikat penolong ya yang membuat dia ini agak bisa mengendalikan lah emosinya, dan terlihat cirinya orangnya pasti galak ya, mudah banget marah gitu ya, mudah banget ngediemin kamu. Oke. Di sini usianya sepantaran sama kamu atau dia jauh lebih tua dari kamu, dan juga ada yang usianya lebih muda dari kamu. Oke. Di sini aku lihat ya, dia ini ya masih punya perasaan kepada kamu gitu. Dia masih mau menawarkan perasaan itu terhadap kamu, tetapi ada suatu konflik yang mungkin belum lama ini, atau mungkin teman-teman di sini baru saja ada yang komunikasi dengan dia dan bertengkar nih. Entah masalah apa, lagi nyelesain masalah apa, dan di sini ada konflik. Aku lihat dia memang berniat untuk menawarkan perasaannya kembali kepada kamu, tetapi karena hal konflik ini dia kayak ragu ya, dia tarik dirinya lagi. Sepertinya dia pikir-pikir lagi dan kayaknya nggak jadi deh ya buat ngomong kalau dia mau minta perbaikan di hubungan ini ya. Aku lihat dia lagi banyak membutuhkan energi untuk bisa ngomong sama kamu, tapi pada akhirnya diputus gitu ya. Maksudnya kamu mungkin ada omongan apa yang bikin dia jadi kayak menariklah semua perkataan yang ingin dia ucapkan kepada kamu, nggak jadi ya. Aku lihat di sini energi dia sebenarnya masih sayang banget, bukan sayang secara batinnya cinta banget, tapi dia punya harapan gitu loh bisa deket sama kamu. Dia bukan melihat kamu tuh semacam kamu itu punya body yang bagus, kamu tuh punya keuangan yang bagus, kamu punya sesuatu yang membuat dia tertarik, bukan. Tapi dia memang bener-bener sungguh-sungguh cintanya, nggak ngerti gitu kenapa ya sukanya sama kamu. Energinya begitu besar banget ke kamu gitu ya, bagaikan orang yang yang kalau kata aku bilang tuh kayak nemu idolanya gitu loh, yang udah lama diimpi-impikan, ternyata tanpa sengaja ketemu ya. Pas udah ketemu dia tuh mungkin pingin foto bareng atau apa. Ini dia juga gitu ya, terus mau ngomong tuh nggak jadi, seperti ada konflik, dan dia langsung ya oke, dia langsung tarik keinginannya tersebut. Untuk sementara ini dia membebaskan dirinya dulu untuk tidak dulu deh ngomongin perasaan gitu. Dia mau fokus dulu ke karir atau finansial dia untuk kebahagiaannya di masa depan ya. Aku lihat di sini dia sedang berusaha untuk mencoba menyelesaikan banyaknya perihal gitu ya, masalah yang ada di dalam perjalanan hidupnya saat ini. Dia mau ngelupain deh kamu ngomong apa aja ke dia, kamu udah nyebut sesuatu yang kurang baik ke dia, atau mungkin di sini ada perdebatan sengit apa, entah ini mengenai materi ataukah mengenai anak, ataukah mengenai rumah tinggal, ataukah mengenai harta gono gini yang sedang kalian ributkan. Tetapi yang jelas si dia saat ini ya membebaskan semuanya, dan dia tidak memikirkan apa yang kamu ucapkan kepada dia. Dia melupakan. Oke lah, mungkin kamu lagi emosi, oke lah kamu mungkin juga lagi pingin menang. Jadi dia memberikan hak penuh kepada kamu, dan dia seperti kayak nggak mau tahu, nggak mau jawab ya. Walaupun kamu marah, ngomel apa, dia nggak mau ngomong, nggak mau ngejawab sepatah kata pun, karena dia pingin meredam amarah dia yang begitu besar di dalam hatinya. Dia takut kelepasan ya. Dia mencoba untuk keluar rumah ya. Ini aku lihat mungkin berjalan-jalan di sekitar rumahnya, dan dia juga mungkin ada rencana untuk menginap gitu ya, atau mungkin tempat orang tuanya ya. Dia bisa jadi ke tempat saudaranya yang tidak jauh, kediamannya begitu dekat dengan kehidupan dia gitu ya sehari-hari. Mungkin dia punya rumah yang tidak jauh dari orang tua. Ya, dia di sana ingin menenangkan diri ya supaya bisa ngelupain kamu sejenak. Tetapi apa yang terjadi? Ya, saat dia berada di rumahnya tersebut, mungkin di rumah orang tuanya atau di rumah lamanya, atau entah ini di rumah
kalian dulu gitu, ataukah di tempat yang pernah kalian jumpai atau kalian pernah ketemu di tempat sini, dia ke sana lagi. Di sini dia mencoba untuk merefresh ulang ya, apa sih yang sebenarnya terjadi selama ini, apakah betul aku gitu, apakah betul ya dia yang melakukan segala kesalahan itu berawal, apakah semua yang terjadi saat ini adalah karena ucapan atau tindakan dia yang mungkin tidak mengerti gitu ya di mana kesalahannya. Ya aku lihat di sini orangnya kayak bodoh ya, maksudnya dia melakukan sesuatu itu, misalkan ucapan kasar atau sembrononya dia di dalam em, apa ya, di dalam hubungan, dia ngerasa nggak salah gitu ya, dia ngerasa nggak salah, the fool, oke, the foolnya Aquarius ya, dia ngerasa nggak bersalah gitu. Salah gue di mana? Selama ini gue udah banyak kok ngasih perhatian sama lu, membebaskan diri gitu ya, menyelesaikan semua masalah tanpa berdebat dengan kamu gitu. Selama ini dia sudah mengalah gitu, artinya dia tidak ingin disalahkan lah, dia selalu menganggap dirinya adalah benar, dirinya sesuai dengan aturan, dirinya sesuai dengan kejujurannya. Padahal dia selama ini selalu tidak pernah gitu memperhatikan kamu. Kalau the fool di sini aku lihat seperti itu ya. Orangnya kayak nggak terlalu terikat peduli atau pingin, atau orangnya nggak punya perhatian sama kamu, cuek, dingin ya. Ya, cuek dan dingin orangnya. Aku lihat di judgment di sini justru apa ya? Ngerasa kamu mengalami segala hal yang saat ini mungkin kamu keluhkan ke dia, dia menganggap itu adalah atas kesalahan kamu dan itu wajar kamu mendapatkan kepedihan itu ya. Ini nggak tahu kamu lagi dapat masalah apa saat ini. Apakah kamu dalam keadaan sedih, dalam keadaan perih ya atas suatu perkara di hubungan kalian. Di sini aku lihat justru dia menyimpulkan semua yang terjadi pada kamu adalah atas kesalahan kamu dan dia tidak mau disalahkan. Kalau aku lihat, kalau aku lihat dari kartunya, dia orangnya dingin, cuek, dan gak mau diatur ya, tidak mau dikendalikan. Dia mau memberikan perhatian seperti keinginannya aja, nggak tahu jam berapa, hari apa gitu, bulan apa. Kalau dia lagi kepingin ya kepingin kasih, tapi kalau enggak ya bener-bener kamu kayak dicuekin, nggak dikasih lihat cintanya dia ke kamu, nggak dikasih perhatian yang dalam bentuk apapun ya, bener-bener cuek abis, garing orangnya, bener-bener menikmati hobinya sendiri, menikmati kebebasannya sendiri ya. Orangnya seperti itu tipenya ya, nggak peduli kamu lagi kenapa, kamu butuh dia atau gimana, kamu disayang, enggak, dia nggak kesana pikiran dia cuek. Dia ngerasa dia itu lagi butuh healing, dia butuh penyembuh, dia butuh energi. Jadi dia sebenarnya dia yang membutuhkan perhatian dari kamu, tetapi dia menolak untuk diperhatikan oleh kamu. Di sini aku lihat gitu ya. Dia selalu berpergian, maksudnya selalu kayak mencari dalih atau mencari alasan gitu. Padahal kamu juga bisa kasih perhatian ke dia, tapi dia kayak bukan kamu loh yang dituju sama dia, karena aku lihat dia pengen bebas. Artinya dia pengen memiliki kamu, tapi dia tidak mau terikat, maksudnya tidak mau terlalu kayak memanjakan kamu, memperhatikan kamu lah, pokoknya gitu ya. Dia nggak mau kayak gitu, bebas gitulah ya. Kamu udah misalkan jadian, nikah, atau enggak kamu pacaran terus jalan terus ya udah hubungan aja itu. Kalau dia nggak butuh ya dia nggak cari kamu, tapi kalau dia lagi butuh kamu dicari gitu orangnya. Tapi kalau kamu mau butuh dia susah gitu ya, dia justru cepat marah. Dan di sini aku lihat atas kejadian ini dia berubah kok teman-teman ya. Jadi dia ini aku di mana letak salahnya, dia masih begitu, dia tidak akui itu dia salah dan dia berubah. Aku akan mencoba untuk lebih bijaksana, kata dia ya. Mungkin aku terlihat kayak nggak peduli. Sekarang aku mau perhatiin kamu, tapi nggak mau disuruh, ngerti nggak mau diminta. Dia perhatiin kamu tapi dia nggak mau minta. Ada King of Wands, cuek. Dia mau perhatiin kamu tapi kamu nggak bakal tahu dia perhatiin kamu. Ini dia berubah ya, waktu dia lagi dalam keadaan sendiri, dia mikirin kamu, mikirin kejadian semuanya ya. Terus dia terpikir di dalam hati sanubarinya, di dalam pikirannya, oh ya
coba besok aku gini. Jadi kayak berubah gitu teman-teman, tapi salah cara memakai perubahannya salah ya, nggak deketin kamu, nggak minta maaf ke kamu gitu ya, nggak ngobrol sama kamu, mengatakan A, B, C, D gitu, enggak, dia berubah, justru dia cuek, tetap cuek, tapi dia perhatian dari jauh, nanti paling dia komplain, kamu salah, kamu jangan pakai baju begini, kamu jangan ngomong begini, kamu jangan begini, jadi gitu doang, tapi dia perhatian gitu. Kesel ya, orang kartunya kayak gitu semua, cuek. Ya Leo, Scorpio, ada Virgo, Aquarius, Aries ya. Ada Leo dan Taurus, aduh ya kan. Oke, di sini lagi diisi Taurus ya. Pertimbangannya banyak sekali, tetap aja udah dibilang dia salah, dia akhirnya kayak dia loh yang memutuskan ya. Dia yang memutuskan, kamu salah, kenapa kamu begitu, kenapa kamu ngomongnya begitu, harusnya kamu ngomongnya begitu, tujuan kamu ngomong itu untuk apa ya, mending kamu dari awal jujur sama aku daripada bertele-tele, pada akhirnya sekarang aku nggak terima jawaban kamu yang diperbaharui, dia nggak terima dengan jawaban kamu yang lain, dia mengambil jawaban kamu yang pertama, kenapa kamu begitu, jadi dia nggak percaya lagi gitu loh. Di sini juga dia pengen kamu ngikutin dia ngotot, nggak mau denger apa omongan kamu, justru kamu yang banyak dinasehatin dia gitu. Jadi pegel kan, orang nggak mau salahin orang, dia salah tapi nggak ngaku gitu salahnya. Seseorang ini seseorang ini saat ini justru pusing karena kamu, makanya dia pergi keluar cari alternatif ya, maksudnya cari hiburan, tapi tidak ketemu dengan banyak orang, dia sendiri sambil memikirkan mau buka bisnis apa ya gitu loh, malahan dia mikirin diri sendiri, katanya dia bilang apa, ya nggak mau pusing lah urusan kamu itu, aku mau urusin diriku sendiri gitu ya. Siapakah orang ini, kita lihat siapakah orang ini yang menyebalkan ini ya, siapakah orang ini, siapakah orang yang saat ini sedang banyak mikirin kamu. Oke, ini orang pelin-pelan ya teman-teman ya, pelin-pelan. Orang ini sering banget menguji kesabaran kamu. Bahkan kalau aku lihat sering meminta sesuatu dari kamu ya, menuntut sesuatu dari kamu, selalu kayak mengharuskan kamu selalu perfect, selalu memberikan sesuatu yang dia inginkan lah intinya, tapi juga selalu menuntut kamu tuh selalu harus sanggup, harus bersedia bersikap atau mengikuti cara dia atau perintah dia maunya seperti itu. Ciri-ciri orangnya begitu ya, orangnya suka merintah gitu, tuh suka meminta sesuatu ya, entah kamu punya atau enggak punya, dia sudah memesan gitu barang, atau minta dibelikan apa, minta kemana ya, orangnya seperti itu. Orangnya di sini judes, ngomongnya nyeletuk, ngomong nyakitin, tegas ya, suka ngontrol, suka ngatur gitu ya. Terus tidak pernah dengar tidak mau menerima komplainan lah ya. Ini kan berpaling ya wajahnya. Justru dia lebih banyak memperhatikan kesalahan kamu dibandingkan dia dikomplain sama kamu, dia ngerasa bersih gitu, nggak punya kesalahan. Orang ini punya tingkat spiritual yang tinggi, yang besar sekali. Dia mengetahui segalanya, entah itu gaib atau apa ya, tapi karena saking pintarnya jadi kadang nggak nyambung kamu ngomong sama dia ya, karena dia jawabnya mungkin bertele-tele dengan berbagai macam pengetahuannya dia ya, angin, udara, tanah, api dipakai semua, jadi nggak nyambung gitu, kadang bikin kamu emosi, akhirnya kamu harus selalu ngalah ya, karena orang ini memang betul-betul tidak bisa dihajar dengan membalas dengan saling menghujat,
terus misalnya dengan kamu mukul dia, atau nggak bisa. Orang ini tuh kamu harus diemin orang ini dan ikutin. Orangnya salah, soalnya salah terus ya, terus nganggapnya dia bener aja. Sebenarnya di sini yang aku lihat di dalam kehidupan kalian ini ya, dia ini sebenarnya orangnya apa ya, terkesan romantis sih kalau aku bilang ya, orangnya romantis kalau aku bilang. Dan di sini orang ini takluk kalau kamu ngerti caranya, karena orang ini tuh kuat kontrolnya, sering ngatur gitu istilahnya, ini nurut ya. Terus kalau kamu orangnya emang lemah lembut juga, terus orangnya nggak pernah macam-macam, ini emang nggak bakalan kenapa-napa. Tapi karena ini hubungan yang dilakukan sepertinya LDR ya, LDR di sini ya. Jadi ini yang bikin kisruhnya ini. Dia yang sedang bekerja mencari uang di luar kota, di luar negara, atau pergi mungkin datangnya beberapa kali sehari, beberapa kali sebulan ya. Lebih mau fokus cari finansial dia, karena pusing katanya kembali dan dekat dengan kamu ya. Dia sedang mencoba untuk merapihkan semua pikiran yang ruwet dia ini ya. Sebenarnya dia pingin marah, pingin ngamuk, tapi nggak ada gunanya gitu. Maksudnya tidak bisa melawan kamu juga, dia nggak tega gitu. Jadi dia selalu ada pendamping lah gitu di dalam hatinya supaya tidak banyak marah kepada kamu. Dia juga udah kesannya kayak capek ngomong, kamu pasti nggak bakalan ngedengerin gitu ya, dia nganggapnya. Dan The Magician di sini dia emang pinter banget, dan di sini aku emang orangnya teman-teman ya, kalau kamu punya masalah sama orang ini tuh gampang hilang, nggak bakalan stres. Dia pasti udah ngelaba lagi cari orang ngobrol, gampang lupain kamu. Bisa nggak pulang sehari dua hari, tapi kalau pulang kayak nggak kejadian sesuatu, atau ketemu sama kamu kayak nggak kejadian sesuatu. Orangnya gampang lupain dan nggak pernah mau dimasukin ke hati gitu. Tetapi kali ini aku lihat memang begitu sangat keras ya ininya, benturan energi kalian berdua ini ya, sampai terjadi keributan kah atau perpisahan kah di sini. Aku lihat perasaan dia saat ini memang juga lagi keingetan kamu ya, dan ngerasa kayak sedih juga ya. Dia selalu diperlakukan kasar, diperlakukan yang tidak hormat sama kamu di sini ya. Banyak mendengarkan mungkin cacian kamu, ocehan kebawelan kamu, ini bikin dia kayak aduh tambah pusing, tambah nggak ngerti ya. Dia nggak punya cara dan jalan keluar, karena sebenarnya dia juga udah lelah ribut terus ya. Dia lelah juga, Demun, dia lelah banget di sini. Tetapi dia nggak bisa ninggalin kamu ya. Justru dengan tidak mengatakan sesuatu malah lebih baik buat dia. Mending dia tinggal pergi aja gitu, tapi dia nggak ngomong. Dia nggak bisa ngomong karena dia nggak pernah pingin kehilangan kamu ya. Dia cuma pengen kamu ngerasain gimana nggak ada dia ya. Dia mikirin kamu terus sih ya. Dia sering lihat semuanya, dia lihat kok. Kalau kamu mungkin kirim messenger, kamu kirim foto atau kirim sesuatu yang indah atau yang jelek, dia perhatikan itu. Dan dia sempat merenungi betapa mungkin kamu selalu salah paham sama dia, kamu selalu nyalahin dia ya. Ini dia tetap aja teman-teman nggak mikirin kamu, tapi mikirin diri dia yang selalu disalahin. Orangnya dablek. Jadi orang itu nganggap dia itu bener aja, susah deh. Jalan satu-satunya tuh kamu ketemu sama orang ini tuh. Tapi kalau kamunya memang apa ya, kalau kamunya ini punya biaya sendiri, kamu samperin dia tuh, dianya juga agak susah. Tapi kalau aku lihat di sini sih masih bisa dia buat diajak ketemuan gitu. Dia harus ketemu, ngomongnya harus depan mata gitu, nggak bisa by phone gitu atau teks. Waduh bener-bener nggak bakal nyambung orang ini ya. Harus ketemu, ngobrol orang ini. Ini ada king, soalnya king of wands. Wow, keras banget gitu. Apa-apa kayak dia aja sendiri yang berkuasa, yang harus mengatur segalanya. Mau salah mau benar kamu harus ikutin dia gitu ya. Oke, aku lihat di sini memang ini kejadian terus menerus ya. Ini udah takdir kamu berjumpa dengan orang ini, dan orang ini tuh kayak nyiksa kamu juga ya. Dia juga nggak bisa ngelepasin kamu. Kenapa? Dia juga nggak tahu kenapa. Dia kayak
nggak bisa pergi dari kamu ya. Kamu sepertinya spesial banget buat dia, cuman dia tuh kayak apa ya, kayak sedang menghukum kamu gitu loh. Dia nggak terima dengan tuduhan, dengan mungkin juga cercaan kamu, ataupun mungkin di sini kamu telah memutuskan sesuatu, dia di sini nggak terima. Karena nggak terima di sinilah dia selalu kamu jadi bulan-bulanannya dia, atau kamu selalu saja dipersalahkan sama dia. Dia pingin kasih hukuman berat sama kamu. Ya, bukannya kamu yang memberikan hukuman kepada dia, tapi dia ya, dia dengan sikap diamnya, dengan ketidakpeduliannya ya. Orang ini punya rambut sebahu ya teman-teman ya, dia panjang sebahu sedada, yang mata juga agak besar, agak sayu, tapi matanya bijinya itu kayak hitam gitu loh nih, kayak melotot gitu ya. Dan orang itu super ngejengkelin banget ya, jengkelin banget, suka memutuskan atau mendoakan sesuatu yang nggak baik. Kalau apa namanya, kalau jalan pinta apa namanya sih teman-teman tuh, kalau kayak ngancem gitu loh ya, kayak ngancem, jadi kamu tuh nggak bisa ngomong banyak. Sebenarnya bukan karena kamu kalah, tapi kamu mengalah, kamu jadi ribet, jadi pusing ya, karena dia lebih tinggi, ketidaksabarannya sebenarnya dia lebih tinggi daripada kamu ya. Ini kalau aku lihat, kenapa dia seperti ini, sebenarnya dia bingung sih ya, error dia. Bingung sebenarnya dengan sikap kamu. Katanya kenapa sih kamu nyalain dia terus, aku salah terus gitu ya. Ya, dia di sini sebenarnya lagi mau fokus cari uang. Dia fokus. Kalau kita lihat yuk, perasaan terdalam yang dia tidak bisa ungkapkan tuh apa ya ke kamu. Ada the star ya, ada cup, ada seven of words. Teman-teman kalau aku lihat ya di sini ya, energi dia itu emang orang ini orang ternama ya, orang terkenal, apa dikenal oleh masyarakat ya, orang yang punya kedudukan atau orang yang punya nama baik di dunia media sosial atau di tempat tinggal dia ya. Aku lihat memang perasaan terdalam nih sama kamu, dia sangat mencintai kamu, sangat-sangat mencintai kamu dan merindukan kamu. Dia sempat berusaha untuk pergi ya dari kamu, bahkan mungkin sudah ada yang sampai 7 bulan ya, atau 2 bulan dia tinggalkan, paling sedikit 2 bulan, paling lama 7 bulan. Lalu dia di sini merasa teringat kamu dan dia kembali. Nih nggak yang mengawali komunikasi dia, entah kamu ya, tetapi aku lihat dia mencoba untuk berdamai, namun terjadi pergolakan ya, terjadi kesalahpahaman terus ya. Dia ingin kembali, tapi kamu menganggap dia kembali karena ada sesuatu, karena hanya memanfaatkan kamu. Ini yang bikin dia marah lagi ya. Ternyata di sini dia mau bikin happy kamu, tapi susah ya, nggak bisa, nggak sejalan, nggak sepemikiran. Perasaan terdalamnya sebenarnya dia nyaman, dia seneng, dia bahagia, mencintai kamu, memiliki kamu ya. Dia memang tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih seperti orang lain. Dia tidak bisa memperlakukan kamu dengan baik, tidak bisa memberikan barang mewah, tidak bisa memberikan sesuatu yang kamu inginkan. Memang dia bukan orang yang mampu bisa melihat dengan detail apa yang menjadi keinginan kamu. Tapi selama ini yang dia ingin katakan ke kamu, dia merasa nyaman dengan kamu, merasa sangat nyaman dengan kamu. Kamu tempat yang dia inginkan, dan selama ini hanya kamu yang bisa mengikat hatinya. Dia tidak pernah bisa pergi kemanapun, dia mencintai kamu. Tetapi dia saat ini kebingungan ya. Tapi saat ini dia kebingungan. Ya, di sini dia ngerasa bingung. Mau ninggalin kamu mah nggak cukup energinya, karena dia masih sayang. Yang membuat kalian seperti ini adalah jarak. Jarak di antara kalian yang begitu sangat jauh. Jarak yang ditempuh begitu membuat kalian harus kepusingan cari uang untuk transportasi. Bingung. Dia menginginkan sebuah pertemuan, dia sangat ingin bertemu dengan kamu ya.
ingin bersama dengan kamu, selalu duduk di dekat kamu, bercerita tentang sesuatu yang dia inginkan. Dan dia ingin bicara kalau dia adalah orang yang bukan pandai bicara di telepon berjam-jam, di WA berjam-jam, seperti layaknya orang-orang kebanyakan. Dia saat ini tidak seperti itu. Ini yang dia ingin katakan. Dia hanya ingin dekat dengan kamu. Namun apa ya terjadi, memang saat ini tidak bisa dia melakukannya karena dia memang sedang dapat ujian ini. Antara kalian tuh dibatasi samudra atau gunung ya, tidak bisa menjumpai kamu. Rasanya sayang loh teman-teman, pingin banget ketemu kamu dari dekat, tapi semua itu hanya sebuah angan-angan gitu ya. Dia sudah menunggu lama, bahkan mungkin kamu juga ya. Aku lihat mungkin penderitaan finansial yang membuat kalian jadi seperti ini. Cinta dia padamu masih begitu dalam. Aku lihat memang dia mencintai kamu teman-teman ya. Bagus sih tuh, lihat no. Dia masih pingin berkomunikasi, mau kerja sama lagi yuk, baik-baik lagi yuk. Dari awal lagi yuk, kita berusaha untuk jauh lebih sabar ke depannya, banyak saling mengingatkan, jangan banyak marah. Bu, dia bingung banget nih bagaimana cara ngomong sama kamu, katanya gitu ya. Dia malu mengatakannya. Dia sayang, dia benar-benar terombang-ambing dengan perasaannya di tengah lautan, nggak tahu dia di tempat mana gitu. Saat ini dia sedang bersama dengan siapa yang dia miliki nih. Kamu ini siapa? Kenapa kamu tidak pernah mengerti dia? Kenapa kamu selalu membuat kesalahan? Kenapa kamu selalu menyalahkan dia? Dan itu saja yang ada di pikirannya ya. Kamu yang selalu menyalahkan dia. Ya, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Memang sifat dia itu misterius, tidak pernah terus terang dan tidak pernah sharing tentang hidupnya, masalahnya, pekerjaannya, keuangannya, dan sangat minim komunikasi, sehingga kamu sangat betul-betul curiga mendalam kepada dia. Pasti dia sudah memiliki orang lain atau bagaimana gitu ya. Ini dia pusing dengan keadaan dia saat ini, banyak pikiran. Dia udah capek, katanya capek banget, mau diem disalahin, mau banyak omong, dia bukan tipenya gitu. Memang mungkin kalau cinta pertama ya asik ya, enjoy, tapi setelah dilakonin kan dia ngerasa kamu miliknya dia, jadi dia tidak perlu banyak usaha lagi. Beda dengan di awal mungkin banyak usaha. Gitu ya, energi maskulin tuh gitu loh, rese gitu loh teman-teman. Beda sama feminim, dia kan bisa sebagai ibu ya, mengatur, memelihara, jadi selalu bersemi lah cinta kehidupannya ya. Dari keuangan juga bisa berkembang, dari kesehatan bisa bagus, apalagi asmara menumbuhkan banyak benih-benih baru ya, seperti bunga bermekaran. Karena seorang feminis tuh segitu detailnya, banyak kekurangan dia cari supaya lengkap. Tapi beda sama maskulin ya, males banget, lebay gitu. Males, jadi kepingin banyak santai. Energi terkuat dari Leo ya, ada Scorpio juga, terus Aquarius nih. Aquarius kena keluar 5 kartu ya, terus Capricorn juga, Pisces dan Aries ya. Teman-teman, Taurusnya cuma satu. kita bingung mesti gimana, tapi ini hubungan memang sangat lama. Kamu kalau saat ini nggak komunikasi sama dia, tapi hubungan kamu tuh awet loh ya. Kamu tuh dicari di saat dibutuhin aja kok gitu. Pasti kamu ngomong, pasti kamu baik gitu. Kamu juga nggak pernah nuntut lagi nanti ke depannya. Orang ini cari kamu lagi, iya dong. Dia masih belum bisa ngelupain kamu, dan aku lihat perjalanannya masih panjang. Kamu sama dia masih bersama, tapi tidak satu tempat ya. Ini kalau hubungan LDR ini memang seperti ini ya guys, selalu banyak konflik. Bukan orang kaleng-kaleng yang dapet bisa bertahan dan bisa sampai misalnya udah rumah tangga LDRan sampai bertahan bertahun-tahun. Ataukah dia seorang apa tadi teman-teman, seorang pelaut kah, atau dia seorang pekerja di kapal kah,
nih, karena di sini berhubungan dengan laut ya, laut lagi, dan satu lagi tadi laut ya. Ataukah dia seorang pramugara ya, ataukah dia bekerja di suatu negara di entah di mana ya. Ini yang membuat kamu pingin nyusul tapi nggak ada money, nggak ada tempat tinggal, dan dia juga nggak cukup buat narik kamu ke sana. Itu juga bisa ya teman-teman semuanya. Mengerikan guys, tapi butuh kesabaran. Kalau kamu udah nggak kuat, kamu angkat tangan aja, tapi dia juga sih akan nyuekin kamu. Tapi kalau kamu memang sayang ya secukupnya, tapi kalau udah nggak bisa ya intinya sih dia pengennya ketemu, kamu juga harus ketemu, ngobrol bareng-bareng maunya gimana ya. Kalau emang udah lelah, udah nggak bisa ya gimana, kalau emang harus pindah bersatu rumahnya atau pekerjaannya, kamu ngalah pindah ya. Kalau memang udah menikah ya jangan, apalagi udah punya anak, jangan lah ya, bersatu lah ya, pindah, berhentilah kerja gitu ya. Atau kamu lagi di tempat ibumu atau di tempat mertuamu, jadilah satu, beli rumah, keluar gitu. Itu juga merusak ya di sini. Jadi dia nggak bisa bebas karena kamu tinggal bersama orang tua. Itu juga bisa ya kondisinya. Ambil kartu yang cocok sekiranya buat kamu, jangan diambil semua. Kamu posisinya ada di mana? Apakah kamu single parent yang memiliki percintaan dengan seorang bujang, ataukah kamu seorang seorang sepasang suami istri yang sudah punya anak, udah punya baby, dan tinggal di rumah mertua, sering ribut, sering marahan, ataukah kamu seorang yang sama-sama lajang atau sama-sama single ya, sama-sama lajang, sama-sama single, sama ya. Aduh, gue gimana sih maksudnya, dia sudah punya pasangan, kamu single, atau dia single, kamu masih punya pasangan. Ini yang ribet. Ketebak semuanya karena memang hal seperti itu yang bikin percintaan jadi macet ya. Intinya apa? Semua kembali kepada dirimu. Kalau kamu mampu silahkan dilanjutkan, kalau sudah tidak mampu cobalah untuk cari waktu bertemu dan bicarakan semuanya dari hati ke hati. Apalagi lewat chat atau telepon dia tidak bisa menjawab, dan kemungkinan nihil banget buat kamu dapetin jawaban dari dia. Dia malesan, orangnya mager banget, malas diajak ngobrolnya, susah ya enggak. Oke teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan dadah.